Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Teman-teman, akhir-akhir ini pernah menyadari nggak sih bahwa cuaca ini lagi nggak baik-baik saja, dimana yang tadinya itu suhunya itu dari ke panas, terus tiba-tiba menjadi dingin atau menjadi hujan. Nah, akibat dari tersebut itu tuh bisa mengakibatkan perubahan iklim, yang dimana saya di sini Aisyah Rafalia akan mempresentasikan salah satu topik SDGs 13, yaitu tentang penanganan perubahan iklim dengan aksi nyata hadapi krisis iklim, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim untuk pelestarian bumi. Oke. Di sini menurut data pada tahun 2024, di mana suhu rata-rata global meningkat sekitar 1,5 derajat Celcius dibandingkan pada era praindustri. Hal tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sejarah pencatatan iklim modern. Kenaikan ini menunjukkan bahwa target pembatasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris ini semakin sulit untuk dicapai. Dampaknya sudah terasa nyata di berbagai belahan dunia, seperti meningkatnya intensitas gelombang panas, kebakaran hutan, kekeringan yang panjang, serta curah hujan ekstrim yang dapat memicu banjir. Selanjutnya, dalam SDGs 13, upaya menghadapi perubahan iklim dilakukan melalui mitigasi, adaptasi, edukasi, dan kolaborasi. Nah, dari 4 komponen tersebut merupakan salah satu elemen yang saling berkaitan satu sama lain dengan peran mitigasi, adaptasi, edukasi, dan kolaborasi dalam SDGs 13 ini sangat penting untuk menghadapi perubahan iklim secara menyeluruh. Nah, mitigasi ini adalah mengurangi emisi penyebab pemanasan global. Contohnya itu seperti energi terbarukan atau reboisasi. Selanjutnya adaptasi, di mana menyesuaikan diri dengan dampak iklim yang sudah terjadi. Contohnya itu seperti tanggul yang banjir atau irigasi hemat air. Selanjutnya ada edukasi, di mana meningkatkan pemahaman publik agar terlibat dalam aksi iklim. Contohnya itu seperti melakukan kampanye lingkungan dan edukasi sekolah. Dan yang terakhir ada kolaborasi, di mana kerjasama berbagai pihak untuk memperkuat aksi iklim. Contohnya itu seperti pada Perjanjian Paris, program lingkungan berbasis komunitas. Nah, dari keempat pilar tersebut merupakan pilar yang sangat penting dan saling melengkapi dalam upaya penanganan perubahan iklim. Setelah itu, setelah mengenal penjelasan dari mitigasi, adaptasi, edukasi, dan kolaborasi, kita juga harus menjalankan programnya dengan baik. Dimulai dari bersosialisasi dalam masyarakat sekitar, lalu melaksanakan kegiatannya, melakukan evaluasi, dan harus memperhatikan juga dampaknya. Nah, di sini ada target SDGs 13, yaitu ada 3, ada ketahanan iklim, integritas kebijakan, dan edukasi publik. Nah, ketahanan iklim adalah meningkatkan kemampuan negara dan masyarakat untuk bisa menghadapi dan memulihkan diri dari dampak dari perubahan iklim. Contohnya itu seperti melakukan pembangunan sistem peringatan dini bencana, penguatan infrastruktur tahan banjir. Dan yang kedua, integritas kebijakan iklim, di mana mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kebijakan nasional dan perencanaan pembangunan. Contohnya itu seperti regulasi energi bersih atau kebijakan pengurangan emisi di sektor industri. Dan yang terakhir ada edukasi publik dan kesadaran iklim, yaitu di mana meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perubahan iklim agar tercipta perilaku dan aksi yang lebih pro lingkungan. Contohnya itu seperti melakukan kampanye nasional hemat energi atau kurikulum sekolah tentang perubahan iklim.
Nah, selanjutnya ada inovasi hijau lokal yang bisa kita lakukan nih. Yang pertama itu ada panel surya rumah tangga, di mana memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik alternatif untuk bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Contohnya itu seperti pemasangan solar panel atap di rumah-rumah warga. Dan yang kedua ada bank sampah, di mana sistem pengolahan sampah berbasis komunitas dengan cara membuang sampah yang dipilah berdasarkan jenisnya. Contohnya itu seperti warga menabung sampah plastik, terus juga sampah kertas atau logam ke bank sampah kampung. Dan yang terakhir ada konservasi mangrove, di mana untuk bisa melindungi pesisir dari abrasi, menjadi habitat biota laut dan menyerap karbon. Contohnya itu seperti program penanaman mangrove oleh warga pesisir atau kelompok nelayan. Jadi kesimpulannya adalah perubahan iklim merupakan permasalahan global yang semakin mendesak, ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata bumi, ada berbagai dampak lingkungan yang dirasakan terlihat secara nyata. Dalam kerangka SDGs 13 tadi, penanganan perubahan iklim harus dilakukan melalui upaya mitigasi, adaptasi, edukasi, dan kolaborasi yang saling terintegrasikan. Keberhasilan iklim yang sangat bergantung pada pelaksanaan program yang dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, implementasi yang berkelanjutan, evaluasi yang tepat, serta perhatian terhadap dampak yang dihasilkan. Dengan kolaborasi seluruh sektor tadi merupakan upaya menjaga kelestarian bumi dan dapat diwujudkannya demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan tagline iklim pulih, bumi pun tersenyum. Sekian